Kita lanjutkan kajiannya karena sudah dicas dan naik ke 24 baterainya. Di dalam hadis ketika menjelaskan tanda-tanda bekas sujud di dahi itu, ini ada banyak riwayat. Ketika sima hum fi wujuhim min asaris sujud, sima itu tanda-tanda, terus haddatsana Ismail Muhammad At-Talhi qala haddatsana Sabit Ibnu Musa Abu Yazid Ansarik Anil A'mas an Abi Sufyan an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, akan berbekas di dahi seseorang itu sujud itu, mangkasura sholatuhu bilaili hasuna wajahu bin nahari. Bekas yang dimaksud itu orang yang banyak sholat malam, maka di waktu pagi, di waktu siang akan bagus. Ini dalam artinya ya, orang yang banyak sholat malam pasti di siang hari bagus, gitulah artinya, sangat dalam. Waqala Ibnul Arabi wadasahu qaumun fi hadisin nabi ala wajhil ghalat walaysa anin nabi, dibantah ya, fi dzikrun biharfin. Wa qad rawa Ibnu Wahbin an Malik. Ibnu Wahab ketika menjelaskan ayat simahum fi wujuhihim min asaris sujud, tanda-tanda orang banyak sholat itu akan nampak menurut Wahab bin Malik, menurut Wahab an Malik, dari Malik, simahum fi wujuhihim min asaris sujud dalika mimma yata'allaku bi jibahihim minal ardi indas sujud. Itu disebabkan karena dahinya dibuat sujud, itu ada bekas sujud. Benar juga penafsiran yang kalau sujudnya banyak berarti dahinya itu ada tanda-tandanya. Dan juga dijelaskan di sini wabihi qala Sa'id Ibnu Jubair. Sa'id bin Jubair juga menyebutkan dahinya itu akan ada tanda-tanda ketika orang itu sujud karena menyentuhkan dahinya ke tempat sujud. Bagus juga. Tapi ada juga wafil hadis sahih. Hadis sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sholat sobihata ihda wa isrina min Ramadan. Nabi sholat di tanggal 21 Ramadan, waqad waqafal masjidah, diam di masjid, wa kana ala arisin, aris. Pansorofan Nabi sallallahu alaihi wasallam min sholatihi, selesai sholat Nabi, wa ala jabhatihi wa arnabatihi. Nah, ini penafsiran bekas sujud itu di dahinya dan di ujung dahinya Rasulullah, asarul ma'i wattini, ada bekas air dan wattini, ada bekas air dan tin. Tin ini tanah ya, tanah. Karena dulu sujudnya di tanah kan. Ada tempat tanah dijadiin masjid. Sampai ada bekas di ujung dahinya Rasulullah. Wa qala Al-Hasan, yang dimaksud bekas sujud ini dari ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Asyidda'u menurut Ibnu Abbas itu ahlul Hudaybiyah, sangat kasar kepada orang kafir. Menurut sebagian pendapat Jami'ul Mukminin, sangat kasar kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, harus saling kasih sayang di antara mereka. Tarahum ruk'an sujada yabdauna fadlan minallahi wa ridwana,
sering melaksanakan sholat karena meminta keistimewaan dari Allah dan ridhonya Allah. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud, ada bekas sujud di dahinya. Rasulullah sampai ada bekas sujud di ujung dahinya itu ketika sholat pada tanggal 21 Ramadan, bekas air dan tanah. Ini yang dimaksud bekas. Atau bekas di situ itu nur ikut penafsiran Wahab an Malik. Atau ketika bekas diartikan mangka surah sholatuhu bilaili hasuna wajhu bin nahari, tidak berbekas tapi wajahnya itu bagus lah ketika siang hari kalau sering sholat malam. Itu penafsirannya. Dan seterusnya waqala Hasan, menurut Hasan ini bil maksur semua ya, huwa bayadun yakunu fil wajhi yaumal qiyamah, lebih global lagi, putih cahaya yakunu fil wajhi, yang akan diberikan kepada wajahnya orang yang memperbanyak sholat, karena bekas sujudnya itu akan mendapatkan cahaya nanti wajahnya ketika hari kiamat. Menurut Hasan. Wa qala lahu Sa'idun, Sa'id ibnu Jubair Aiton, berkuat oleh pendapatnya Sa'id. Warawahul Aufiyu ani Ibni Abbas, menurut Al-Aufi dari Ibnu Abbas, qalahu Az-Zuhri. Riwayat dari Afi an Ibnu Abbas. Wa fi sahihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ikut hadis sahih lagi. Hadis sahih yang pertama itu Rasulullah ketika sholat berbekas di ujung dahinya bekas air dan tanah. Hadis sahih lagi, asarus sujud itu wa fi wujuhihim min asaris sujud, pengertiannya wa fi sahihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadis Abi Hurairah, riwayat Abu Hurairah, hatta idza farallahu minal qada'i bainal ibadi wa arada ay yukhrija bi rahmatihi man arada min ahlin nari amarul malaikata ay yukhriju minan nari man kana la yusyriku billahi syai'a mimman aradallahu ay yarhamahu mimman yaqulu la ilaha illallah fayarifunahum fin nari biasaris sujud takulun naru ibna adama illa asaros sujudi haramallahu 'alan nar antakulu asaros sujudi. Ini di dalam hadis sahih juga dari Abi Hurairah ketika menjelaskan fi wujuhihim min asaris sujud, di wajahnya orang-orang yang banyak mengerjakan sholat itu ada bekas sujud. Maksudnya itu hatta idza farallahu, ketika Allah sudah selesai minal qada'i bainal ibadi, menghakimi hamba-hambanya, wa arada ayyuhrija bi rahmatihi, dan menginginkan mengeluarkan hambanya dengan rahmatnya, man arada min ahlin nar, yang akan dikeluarkan itu ahli neraka dari neraka, amarul malaikah, maka Allah memerintahkan malaikat ayyukhriju minan nar, untuk mengeluarkan orang ahli neraka itu dari neraka, orang yang mangkana la yusyriku billahi syai'a, orang yang tidak menyekutukan Allah, mimman aradallahu ayyarhamahu, dari orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk memberi rahmatnya, mimman yaqulu, dari orang yang berkata la ilaha illallah, ya'rifunahum, maka diketahui orang itu finnari, di neraka, biasari sujudi, dengan bekas sujud tersebut. Takulun naru na'adamah, api neraka akan memakan anak Adam illa asaras sujudi, kecuali
bekas sujud di dunia itu. Haramallahu 'alan nari, maka Allah mengharamkan ke api neraka antakula asaros sujudi, untuk mengobong bekas sujud. Jadi kesimpulan dari hadis sahih ini, riwayat Abu Hurairah, bahwasanya asarus sujud, bekas sujud karena memperbanyak sholat, itu berlaku bagi hamba Allah yang masuk neraka tapi tidak pernah menyekutukan Allah. Ini mukmin ya, masuk neraka tidak menyekutukan Allah. Ketika Allah menginginkan untuk mengeluarkan dia dari neraka, maka menyuruh malaikat untuk mengeluarkannya dari neraka, dan bisa diketahui orang itu yang iman tidak menyekutukan Allah tapi masuk neraka dari asarus sujud, dari bekas sujud yang dikerjakan. Maka disuruh keluar dan dengan rahmat Allah dikeluarkan dari api neraka. Itu masalah tanda-tanda di dahi ya. Wa qala Sahrubnu Hausabin yakunu maudhi'us sujudi min wujuhim kal qamari lailatal badri. Wayat Sahrubnu Hausab, bekas sujud, di mana sahabat dan orang mukmin itu akan mempunyai bekas sujud di wajahnya, di dahinya ya, sebagaimana bulan Lailatul Badri, malam Badar. Wa qala Ibnu Abbas wa Mujahid. Sekarang dinaikkan lagi ketika mau membahas tanda di dahi, karena ini kan termasuk permasalahan yang dipermasalahan kita. Kalau tidak ada tandanya di dahi, atau ketika live TikTok dahinya bagus kan karena filter ya. Kalau Rasulullah sholat sampai berbekas ujung dahinya, kan nggak ada dahinya ya, ikut yang keterangan akan bersinar nanti ketika kiamat, ikut itu gak apa-apa, penting banyak sholat. Seterusnya Ibnu Abbas an Mujahid, as-sima'u, tanda-tanda di wajahnya orang yang banyak sujud. As-sima'u fid dunya wa huwa as-samtu al-hasanu. As-samtu, menurut Ibnu Abbas as-samtu. Wan Mujahid aidan huwa al-husu' wa tawadu. Orang yang mendapatkan efek dari sujudnya, tidak harus dengan tanda-tanda. Di sini Mujahid khusyuk tawadu. Ketika orang itu banyak khusyuknya, banyak tawaduknya, khusyuk. Khusyuk itu sungguh-sungguh dalam hal apapun, sungguh-sungguh. Tawadu, sudah merendah pada orang, merendah. Bukan rendahan, rendah hati itu bukan rendahan, rendah hati maksudnya tawadu itu. Itu pangkatnya orang yang bagus. Pangkatnya orang yang bagus. Itu juga dimasukkan oleh Imam Mujahid, ya tanda-tanda orang sering banyak sujud. Banyak sujud itu membuat orang khusyuk dan juga tawadu. Ini gangguan lagi. Gak usah pakai mic ya, biar bisa sambil ngecas. Selanjutnya ketika kita bahas, masih jelas kan suaranya, nggak pakai mic. Ketika kita bahas bahwasanya tanda-tanda orang banyak sujud, banyak sholat,
itu menurut Mujahid orang itu akan khusyuk sungguh-sungguh dan tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Menurut Imam Mujahid diartikan seperti itu asarus sujud. Jadi bukan tanda-tanda di dahi juga benar, tanda-tanda akan bercahaya wajahnya, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ini sahabat atau mukminin ya. Qala Mansur, menurut Mansur, sa'altu Mujahid an qaulihi ta'ala simahum fi wujuhihim ahwa asarun yakunu baina ainayil rajuli. Apakah yang ada di sini itu? Qala la, tidak. Ketika Mansur bertanya ke Mujahid, bukan itu. Khusyuk dan tawadhu. Simahum fi wujuhihim, ada tanda-tanda sujud di dahinya, di wajahnya ya, bukan dahi dong. Walala rubama yakunu baina ainai rajuli mislu rukbatil anzi wa huwa aksa qalban minal hijarati. Kadang tanda-tanda yang tiada di dahi itu cuman diberi batu di gini. Ini kata Imam Mujahid, bukan itu. Orang yang banyak sholat dan banyak sujud itu khusyuk dan tawadhu. Bukan tanda-tanda yang di antara kedua mata itu. Tanda-tanda yang di antara kedua mata itu bisa pakai batu. Ini Imam Mujahid loh. Saya itu mentafsirkan tafsir secara bil maksur ya, bukan ikut pemikiran saya. Menurut Imam Qatadah ya asarir sujud, tanda-tanda sujud banyak sholat itu ya khusyuk dan tawadhu. Nih. Dan kalau cuma tanda yang ada di dahi bisa pakai batu, kata Imam Qatadah. Walakinnahu, diperjelas oleh Imam Qatadah, walakinnahu nurun fi wujuhihim minal khusyuk. Nur di wajah seseorang yang khusyuk ketika sholat sujud khusyuk, maka cahaya wajahnya bercahaya, itu menurut Imam Qatadah. Wa qala Ibnu Juraih, tanda yang ada di dahi, di wajah ya, wajah, bukan khusus ke dahi saja. Menurut Ibnu Juraih, orang yang banyak sholat banyak sujud wa al-waqaru wal baha'u. Waqala yang paling yang kita ikutin Imam Qatadah lah dulu nah. Orang yang banyak sholat dan banyak sujud itu khusyuk, bukan cuman punya tanda di dahinya. Waqala Simrubnu Atiyah wa sufratul wajhi, warna ya, min qiyamil lail. Qala Al-Hasan idza ra'aitahum hasibtahum marda wa ma hum bimarda. Ini pendapat. Wa qala ad-Dhahhak amma innahu laisa bin nadbi fi wujuhihim walakinahu sufrah. Wa qala Sufyan as-Tsauri yusalluna bil laili fa idza asbahu ruya dzalika fi wujuhihim. Kalau menurut Sufyan as-Tsauri, banyak sholat di waktu malam akan memberi tanda wajahnya, yusalluna bil laili fa idza asbahu ruya dzalika fi wujuhihim, akan kelihatan di wajahnya. Bayanu qaulu sallallahu alaihi wasallam man kasurat salatuhu bil laili hasunah wajhu bin nahar. Ini hadisnya Rasulullah global yang ini. Orang yang banyak sholat di waktu malam maka wajahnya akan kelihatan bagus di waktu siang. Itu Rasulullah tidak membingungkan. Ada yang juga Rasulullah sholat sampai punya tanda di ujung dahinya. Orang santri-santri itu kelihatan. Kadang di sininya memang ada tanda santri-santri itu. Dan menurut Imam Qatadah bukan hitam, karena kalau cuma hitam bisa. Dan juga menurut Wahab itu ya, Wahab an Malik,
apapun yang berbekas di dahi disebabkan sujud juga termasuk ke dalam ayat simahum fi wujuhim min asari sujud. Ya, yang hitam-hitam itu juga masuk juga. Tapi yang global, barang siapa yang banyak sholat malam, maka wajahnya itu di siang hari bagus. Itu saja sudah. Kita itu harus damai, karena ruhama ubainahum, sesama muslim kita harus damai, sesama mukmin. Mau keras itu kepada kafir, kepada orang kafir. Dan ditafsiri oleh Ibnu Abbas, yang sangat keras itu ahlu Hudaybiyah. Kalau oleh sebagian ulama, Jamil mukminin juga keras kepada orang kafir. Tapi nanti di ujung ayatnya memang tujuan ayat ini, penjelasan ayat ini menjengkelkan hati orang kafir. Waqad madul qawlu fihi anifan. Wa qala ta'ul Khurasani dakhala fi hadil ayat kullu man hafadhu ala shalawatil khamsi. Orang yang akan mempunyai tanda di wajahnya, tanda-tanda banyak sujud, yaitu orang yang menjaga sholat 5 waktu. Inilah macam-macam penjelasan ketika kita menggunakan tafsir bil maksur la bil ra'yi. Itu pembahasan yang nomor 2. Kesimpulan atau pembahasan yang nomor 3, as-salisu qauluhu ta'ala dzalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil injil. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, kazar'in akhraja shatahu fa'azarahu fastawa ala suqihi yujibus surra. Tunas mengeluarkan tanaman, benih mengeluarkan tunas dan menjadi tanaman. Itulah perumpamaan dzalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil injil, perumpamaan yang sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat dan Injil. Tapi ketika ditafsiri qalal farra fihi wajhani in syi'ta qulta al makna dzalika masaluhum fit taurat wa fil injil. Sifat-sifatnya Rasulullah dan sahabat di dalam Taurat dan Injil seperti itu. Kama salihim fil Quran, Quran juga menjelaskan sebagaimana yang dibaca tadi. Fayakunul waqfu alal injil wa in syi'ta qulta tamamul kalami dzalika masaluhum fit taurat summa ibtida'u faqala wa masaluhum fil injil. Berkata qala Ibnu Abbas wa wairuhu, menurut Ibnu Abbas, dzalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil injil huma masalani ahaduhuma fit taurat wal akharu fil injil. Kazar'in, nanti yang dibahas ini tunas, tanaman mengeluarkan tunas, tunas tanaman keluar menjadi tanaman itu. Fayuqafu ala hadza at-taurah. Artinya sifat-sifat yang dijelaskan di dalam ayat Al-Quran ini juga dijelaskan di dalam kitab Taurat dan Injil. Wa qala Mujahid, menurut Imam Mujahid, huwa masalun wahidun, perumpamaan satu, yakni anna hadhihi sifatuhum fit Taurat wal Injil. Sifatnya Rasulullah dan para sahabat di dalam Taurat dan Injil kazar'in akhraja sat'ahu fastaw fa'azara'a fastaulata, itu sifatnya. Fala yuqafu ala taurati, maka tidak boleh waqaf di alat Taurat ala hada. Wa yuqafu ala Injil wa yabtadi'u kazar'in akhraja sat'ahu dzalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil injil kazar'in. Nanti zar'in yang dibahas karena wa yabtadi'u kazar'in akhraja sat'ahu. Zar'in itu tunas sebagai awal dari tanaman. Zar'in akhraja sat'ahu ala makna wa hum kazar'in, tanaman. Wasat'ahu tunas, yakni firo
khahu wa auladahu. Satu kesatuan ya. Qala Ibnu Zaidin wa wairuhu, menurut Ibnu Zaid dan lainnya. Wa qala Muqatil huwa nabtun wahidun. Fa idza kharaja ma ba'dahu faqad sata'ahu. Qala al-Jauhari syat'uz zar'i wan nabati firahuhu. Tumbuhnya tunas dan tanaman itu firahuhu, wal jam'u asta'un, cabangnya. Waqad asta'a az-zar'u kharaja sat'uhu. Tunas mengeluarkan tanaman. Qala al-ahfasu fi qauli akhraja sat'ahu ay tarafahu. Tunas dari tanaman. Wahakahu Sa'labi anil Kisai wa qala al-farau asta'al zar'u fa huwa musti'un idza kharaja. Tunasnya. Qala Sa'ir, diperkuat dengan keterangan Sa'ir. Akhraja sat'u ala wajhi saro wa minal asjari afnanus samar. Akhraja sat'u ala wajhi saro wa minal asjari afnanus samar. Tunas dan dari pohon itu akan berbuah. Ini perumpamaan, ada tunas tanaman, tunas menjadi tanaman, yaitu Rasulullah mempunyai sahabat, kemudian tanaman itu berbuah. Ini sampai sekarang. Az-zujaju ahraja sat'ahu aina batahu. Tunasnya. Wakila inna sat'a saukus sumbul wal arabu aidan tusammihi as-safa. Menurut Arab as-safa wa huwa saukul buhma qalahu kutrub. Wakila innahu sumbul cabang, menurut keterangan cabang. Fa yukhruju minal habbati, maka akan keluar dari bijian asro sumbulatin wa tis'in wa samanin, bijian. Kahul mawardiyu as-sumbul, tumbuh dari biji-bijian, bisa diartikan itu. Kazar'in akhraja sat'ahu, sebagaimana tunas mengeluarkan tanaman, bisa juga. Wa qara Ibnu Katsir wa Ibnu Dakwan sat'ahu bi fathil ta. Ibnu Katsir membaca sat'ahu bi fathil ta, bukan sat'ahu. Waskanal bakuna. Wa qara Anasun wa Nasr ibn Asim wa Ibnu Wasyabin sat'ahu mislu asohu. Wa qara'al Jahdari, bacaan sat'ahu menurut Imam Jahdari wa Ibnu Abi Ishaq satohu biwairi hamzin. Wa kulluha luwatun fiha, bahasa cara pengucapannya. Wa hadza masalun, perumpamaan ini tunas mengeluarkan tanamannya, dan semakin banyak tanaman itu kuat dan kokoh, tegak. Wa hadza masalu darabahu Allah Ta'ala li ashabin Nabi. Allah mengumpamakan sahabat-sahabat Nabi seperti itu. Tanaman yang tumbuh dari tunas, yakni annahum yakununa qalilan. Sahabat Nabi itu sedikit. Summa yasdaduna, kemudian bertambah. Wa yaksuruna, dan menjadi banyak. Fakana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina bada'a bid-du'ai, ketika mengawali dengan doa, ila dinihi, untuk agamanya, dhaifan, lemah masih. Fa'ajabahul wahidu, maka dijawab oleh satu sahabat, ba'dal wahidi, setelah satu lagi, hatta qawiya amruhu, sehingga agama ini menjadi kuat. Kazar'i yabdu ba'dal badri,
dhaifan fayaqwa, sebagaimana tunas mengeluarkan tanaman. Dhaifan fayaqwa, benih ya, kalau Rasulullah itu benihnya tunas keluar menjadi tanaman tambah banyak, sahabat itu mengikuti tambah banyak. Asalnya dhaif, lemah masih, kemudian kuat, halan ba'da halin, keadaannya demi keadaan kuat, hatta yauludha nabatuhu wa afrahuhu, sehingga membuat bahagia penanamnya. Kalau menemukan benih mengeluarkan tunas menjadi tanaman, sedikit tambah banyak tanamannya, kokoh kuat, ini membuat bahagia penanamnya. Jadi Rasulullah itu sudah membuat bahagia yang mentakdirkan menjadi Rasul. Berarti Muhammad Rasulullah itu, Nabi Muhammad Rasul Allah itu sudah membahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diikutin para sahabat, kemudian menjadi banyak dan kuat. Bagana hadza min ashaha masalin wa aqwa bayanin. Penjelasan seperti ini paling sahihnya perumpamaan dan juga paling kuatnya penjelasan. Wa qala Qatadah, Imam Qatadah berkata, masalu ashabu Muhammadin, perumpamaan sahabatnya Nabi Muhammad fil Injil, maktubun annahu sayakhruju min qaumin, di dalam Injil disebutkan sayakhruju min qaumin, akan keluar dari kaum yang butuna nabata zar'i. Sahabat itu akan dijelaskan, sahabat itu yang butuna nabata zar'i, mengeluarkan tunasnya tanaman, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sahabat yang digambarkan di dalam Injil itu memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Sifatnya sahabat di dalam Injil. Fa'azarahu ay qawahu, fa'azarahu ay qawahu, dikuatkan, wa a'anahu wa saddahu, dan ditolong, wasyaddahu, dan dikuatkannya, ay qawwasat usar'ah, sebagaimana kekuatannya tanaman, tunas yang menjadi tanaman dari benih. Wakila bil aksi, ay qawwasar'u as-sad'ah, tunas dikuatkan dari benih, dan atau tanaman dikuatkan dari tunas itu. Wa qiraatul ammah azarahu bil mati, di bacaannya dan penafsirannya ada semua. Wa qarabnu dakwan wa abu haywata wa humaid ibn qaisin fa azarahu maksuratun mislu fa'alahu wal ma'rufu al maddu qala mru qaisin bimahniyatin qad azarad dalla nabtuha majarra juyusin ghanimina wa huyyab fastawa ala sukihi. Sekarang sudah sampai ayat fastawa ala sukihi, fazarahu fastawa ala sukihi. Fastawa ala sukihi pemahamannya ala kuat ketika fastawa ala sukihi ala udihil ladhi yakumu alaihi fayakunu syakon lahu wasyuku jam'us syak yujibu zurra'a ay yujibu hadaz zar'u surra'ahu. Yujibu ini menyenangkan tanaman itu kepada orang yang menanamnya, kalau tanaman yang murni. Kalau penciptaan Rasulullah sebagai sumber dari para sahabat dan semakin banyak dan kuat,
Ya yang bahagia Allah. Kalau diumpamakan tanaman, benih akan menjadi tunas, tunas itu menjadi tanaman banyak dan kokoh kuat. Itu ya benih lah, tanaman. Bagi penanamnya bahagia. Wa huwa masalu kama bayyana. Fazzar'u Muhammadun. Benih itu Muhammad, tunas itu Muhammad. Jadi Rasulullah itu sumber kemuliaan. Wasyat'u ashabuhu. Tanaman yang banyak kuat itu sahabatnya, dari sedikit tambah banyak sahabatnya itu. Kanu qalilan fakasaru, sedikit kemudian menjadi banyak, wa dha'afa'u faqahu, lemah menjadi kuat. Sekarang ini kuat, mukmin ini kuat sekarang. Walahu dhahak wa ghairuhu. Ini pendapatnya Imam Dhahak wa ghairuhu, liyawidha bihimul kufar. Sekarang liyawidha bihimul kufar akan supaya menjengkelkan orang-orang kafir. Alam muta'alliqatun bi mahdhuf ay fa'alallahu hada li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan Nabi Muhammad sebagai sumber kebaikan yang seperti tadi, dan menciptakan sahabat bagi Nabi Muhammad liyawidha bihimul kufar, untuk menjengkelkan hati-hati orang kafir. Itu pembahasan yang nomor 3. Kita pembahasan yang nomor 4 karena saya berjanji sampai pembahasan nomor 5 ya. Kita sudah sampai ke pembahasan nomor 4. Ar-rabi'atu qauluhu ta'ala wa'adallahu alladziina amanu wa 'amilus sholihati minkum maghfiratan wa ajran 'azima. Ketika sudah pembahasan yang nomor 4, ay wa'adallahu haula'il ladziina ma'a Muhammadin, orang yang bersama Nabi Muhammad, wa humul mu'minuna, yaitu orang mukmin yang pekerjaannya soleh, maufiratan wa ajron azima, dijanjikan pengampunan dari Allah dan pahala yang banyak. Ai sawaban la yanqati'u wa huwa al jannah, pahala yang tidak terputus yaitu surga. Walaysat min fi qaulihi minhum mubaidatun liqaumin minas sahabati duna qaumin. Wa adallahu alladziina amanu minhum, tidak ada pengecualian. Min di sini tidak berguna gitulah. Berlaku bagi mukmin semuanya, karena dari tadi itu sumbernya Nabi Muhammad punya sahabat. Ketika itu menjadi banyak, menjadi kuat sampai orang mukmin sekarang banyak. Itu minnya menurut walaysat min fi qaulihi minhum mubaidatun liqaumin, untuk bermakna sebagian, tidak minas sahabati duna qaumin, walakinnaha amatun mujannisatun, untuk orang umum mukmin, mislu qauli ta'ala fajtanibur rijsa minal ausan, jauhilah kekotoran dari berhala-berhala itu ya. Yaksidu litab'id lakinnahu yadhabu ilal jinsi. Memang min bermakna sebagian, tapi minhum bukan cuma sahabat yang akan mendapatkan itu, orang mukmin semuanya gitu. Ai fajadani burujasa min jinsil ausan, jauhilah berhala. Idka narjisu yaqum min ajnasin satta itu jenisnya berhala. Minha az-zina war riba wa surbil khamri wal kadibi. Kejelekan itu juga seperti zina, riba, dan meminum khamr dan bohong. Fadhola min fajatani burrijsa, jauhilah kejelekan minal ausan dari berhala. Minnya di sini tidak bermakna cuman ausan yang jelek, tapi riba, zina masuk semuanya. Sama dengan tadi, wa'adallahu alladziina amanu wa 'amilus sholihati minhum, bukan sahabat saja yang akan diberikan oleh Allah, bahkan semuanya orang mukmin akan diberikan maghfiratan wa ajron 'azim. Perbandingannya ayatnya fajtanibur rijsa minal ausan, jauhilah kejelekan minal ausan dari berhala.
Kejelekan yang lain juga masuk, azina, riba, surbil khamri wal katib masuk. Yufidu bihal jinsah wa kada minhum ay min hadal jinsi. Jenis mukmin sahabat sudah dijanjikan semua untuk menjengkelkan orang kafir itu. Yakni jinsas sahabat, jenis sahabat mukmin. Wa yuqalu anfik nafaqataka minad dirhami ay infak dari dirham ay yaj'al nafaqataka hadal jinsi. Wa qad yukhassasu ashabu Muhammadin biwa'dil maghfirah tafdilan lahum. Kalau mengkhususkan kepada sahabat Nabi Muhammad maghfirah ya sebagai keistimewaan. Wa in wa'adallahu jami'al mu'minin al maghfirah. Dan wa in wa'adallahu dan janji Allah maghfirah kepada semua orang mukmin sama-sama mendapatkan maghfirah kita, bukan sahabat saja, intinya seperti itu. Wa fil ayati jawabun akhar wa huwa anna min muakkadatun lil kalam. Min sebagai penguat kalam, wal makna wa'adahumullahu kulluhum maghfiratan wa ajran azim. Orang mukmin dan sahabat dijanjikan oleh Allah pengampunan dan pahala yang besar. Fajarul majra qauli al-arabi. Qata'tu minas saubi qamiso. Saya memotong dari baju qamiso, gamis. Yuridu qata'tu sauba kullahu qamiso. Yang dimaksud itu saubah, baju itu komis semua. Wamin lam yu, wamin dan min yang lam yuba'id say'ah, tidak bermakna sebagian, ya minhum maghfiratan berlaku pada sahabat dan pada orang mukmin semuanya, fajron adima, dan juga fajatanibul ausan fajatanibul rijsa minal ausan, lagi minnya enggak berlaku ba'id. Wa syahidu hada minal Qur'an wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifat. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an ini ma huwa sifat, ada min juga ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifat. Al-Isra ayat 82. Maknahu wa nunazzilul Qur'an sifat. Arti dari ayat wa nunazzilu minal Qur'an, minnya itu sifat. Lianna kulla harfin minhu yasfi. Karena sebenarnya dari semua huruf dalam Al-Qur'an itu bisa memperbaiki, menjadi obat. Walaysa sifa'u mukhtasun bihi ba'dihi tuna ba'din. Maka tidak bisa dipisah-pisah sifat di dalam Al-Qur'an, obat terhadap huruf ini dan huruf itu saja. Ala anna minal luwawiyina mayyakulu min mujannisatun. Dijenis-jeniskan, tidak seperti itu. Takdiruha nunazzilu sifa'a min jinsil Qur'an. Qur'an, huruf-hurufnya Al-Qur'an itu menjadi obat. Wa min jihatil Qur'an, dari jihad Qur'an, mukmin sahabat akan mendapatkan maghfirah wa ajran azim semua. Wa min nahiyatil Qur'an, arah Qur'an. Qala Zuhairun amin ummi awfa dimnatun lam tukallim. Arada nahiyati ummi awfa dimnatun. Kalau ada kata-kata amin ummi awfa dimnatun lam tukallim, yang dimaksud itu min nahiyati ummi awfa dimnatun. Amin manaziliha dimnatun. Wa qala al-akharu ahu rawaiba yu'tiha wa yas'aluha. Ya badula mata minhun naufalu az-zahfaru famin lam tuba'id syai'a. Min di dalam wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati tidak berlaku membagi-bagikan. Jadi sahabat dan orang mukmin dijanjikan maghfirata wa ajran azim.
Kanal maksidu ya batula mata li'annahu naufalun zafarun wan naufalu al kasiru al ata wazzafaru hamilul asqal. Ketika ada kata-kata ahu rawaiba yuktiha wa yas'aluha ya batula mata minhun naufalu az-zafar min ad-dolamatu minhu an-naufalu az-zufar juga mainnya tidak berlaku ba'id karena wazzafaru hamilul asqal wal mu'ani anin nas. Sudah pembahasan nomor 4. Jadi pembahasan nomor 1 itu di sini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, orang yang bersama Rasulullah itu asyidda walal kufar. Pembahasan pertama, sangat keras kepada orang kafir. Ditafsir oleh Ibnu Abbas, yang sangat keras itu ahlu Hudaybiyah, dan menurut Aqil itu semuanya orang mukmin. Tarahum ruk'an sujada yabtauna fadlan minallahi wa ridwana. Akan terlihat bekas sujud karena orang yang mengikuti Rasulullah itu banyak mengerjakan sholat untuk mencari fadl, keistimewaan dari Allah dan keridhaan Allah. Simahum, sampai wajahnya itu simahum fi wujuhihim min asaris sujud, wajahnya itu akan menunjukkan efek sujud tadi. Efek di sini dibahas seperti pembahasan saya tadi itu. Kalau Rasulullah sholat sampai berbekas di ujung dahinya, sampai mengeluarkan air dan bekas air dan bekasnya tanah. Dan ada yang menafsiri semua bekas yang ada di dahi itu ya asari sujud, dan ada yang menafsiri orang yang akan mendapatkan cahaya nanti ketika kiamat menjaga sholat 5 waktu. Dan yang paling global penafsirannya itu, barang siapa yang banyak sholat malam maka di waktu siang akan bagus wajahnya. Terus perumpamaannya Rasulullah, sahabat itu sebagaimana benih menjadi tunas, menjadi tanaman kokoh dan banyak kuat. Kazar'in akhraja sat'ahu. Itu pembahasan masih nomor 4 ya. Kazar'in akhraja sat'ahu. Benih menjadi tunas, tunas menjadi tanaman. Rasulullah sumbernya, sahabat dari sedikit tambah banyak, sampai sahabat yang banyak itu Allah menciptakan Rasulullah sebagai sumber kebaikan. Diikutin sahabat itu tujuannya liyawi dobihimul kufar. Dan sampai sekarang ini pengikutnya banyak. Nabi Muhammad itu liyawi dobihimul kufar, sama. Terus tidak dibeda-bedakan, sahabat dan orang mukmin akan mendapatkan maghfirata wa ajron azima, pengampunan dari Allah dan juga pahala yang sangat banyak, surga. Tidak ada pembedaan. Itu maksudnya ya. Terakhir pembahasan yang nomor 5. Sudah saya terangkan tadi pembahasan nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Sekarang janji saya, karena saya membahas 5 hal di sini, pembahasan nomor 5 setelah ini rungkat. Al-khamisatu rawa Abu Urwata Az-Zubairi min waladi Zubair. Abu Urwah Az-Zubairi meriwayatkan, kunna inda Malik ibnu Anas. Saya berada di dekat Malik bin Anas, Imam Malik ya. Fadakaru rajulan yantakisu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka fadakaru, maka menuturkan rajulan, laki-laki yantakisu, menceritakan ketika ditanya Imam Malik
bin Anas. Nah, bagaimana sahabat itu? Ceritanya sahabat Malik bin Anas baca ayat ini sudah. Faqara Malik hadil ayat Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Sifatnya mulia, paling mulia. Walladzina ma'ahu hatta balau yu'jibuz zurra'a liyawidha bihimul kuffar. Itu untuk menjengkelkan hati orang kafir. Faqala Malik man asbaha minan nas fi qalbihi waitun ala ahadin. Dijelaskan oleh Imam Malik, barang siapa yang muncul dari manusia hatinya membenci salah satu sahabat, faqad asobat hadhil ayah. Dzakarahul khatib Abu Bakrin qultu laqad ahsana Malik fi maqalatihi wa asaba fi ta'wilihi. Imam Malik memperbaik takwilnya. Faman naqqasa wahidan minhum auto'ana alaihi, barang siapa yang mencaci, menceritakan riwayatihi wa faqad radda 'alallahi rabbil alamin, maka akan ditolak orang itu ketika mencaci sahabat. Wa abtala sara'il muslimina, tidak boleh mencaci sahabat karena bisa membatalkan syariat orang Islam. Qala Allah Ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar al-ayat. Kita diajarin untuk mencintai Rasulullah sebagai utusan Allah, itu sumber dari kebaikan. Diikuti para sahabat itulah. Wa qala Imam Malik sampai membacakan ayat tadi, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabda'una qawlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asyari sujud dan kama sallallahu fi tarati wa masallallahu fil injil kasar'in akhraja syat'ahu fa azarahu fastawladu fastawa ala suqi dibusur ali wa idabihimul kufar. Sampai itu yang dibaca Imam Malik ketika ditanya tentang sahabat, dan juga membacakan ayat laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahtas sajarah. Al-Fathu juga ila wairi dzalika minal ayyilati tadammanatis sana alaihim, dan membacakan ayat-ayat yang menyanjung para sahabat. Wasyahadata lahum bisidqi wal falahi, dan juga ketika ditanya tentang sahabat, Imam Malik bin Anas membacakan ayat Muhammadur Rasulullah, juga membacakan laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahtas sajarati, dan juga membacakan ayat-ayat yang menyanjung sahabat. Wasyahadata lahum bisidqi wal falah, ayat-ayat yang menjadi saksi kebenaran dan keberuntungan para sahabat. Apa ayat itu? Qala Allah Ta'ala rijalun shadaqu ma ahadullahu alaih. Pembahasan yang terakhir, pembahasan yang nomor 5, penyanjungan kepada sahabatnya. Wa qala lil fuqara'i al muhajirin alladzi ukhriju min darihim wa amwalihim yabda'una fadlan minallahi wa ridwana. Ila qauli ulaika humus shadiqun. Jawabannya Imam Malik ya. Summa qala azza min qailin walladzina tabawwad dara wal imana min qablihim ila qauli fa ulaika humul muflihun. Sahabat dan mukminin semuanya. Wa hadza kulluhu ma ilmihi tabaraka wa ta'ala bihalihim. Inilah ilmu Imam Malik ketika ditanya tentang sahabat, ya ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu itu yang nanti nyambung ke orang. Wa mali amrihim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda khairun nasi qarni, paling baiknya manusia itu masaku, sumal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti.
Kemudian orang-orang yang mengikuti, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum wa qala la tasubbu ashabi. Maka jangan pernah memisuin, melaknat sahabat-sahabatku, kata Nabi, falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin. Walaupun kalian menginfakkan seperti gunung Uhud dahaban emas, lam yudrik mudda ahadihim, maka tidak akan sama dengan sahabat satu saja, wala nasifahu, atau separuhnya. Kharajahumal Bukhari, hadisnya kuat ya Imam Bukhari. Wa fi hadisin akhar falau anna ahadakum anfaqa ma fil ardi, daikan kalian menginfakkan semua yang ada di bumi ini, lam yudrik mudda ahadihim, kapasitas sahabat tidak akan dicapai, wala nasifahu, tahu separuhnya. Qala Abu Ubaidin maknahu lam yudrik mudda ahadihim idza tasaddaq bihi wala nisfal muddi, fanisfu huwa nisfu huna, wa kadzalika yuqalu lil asri ashirun walil humusi khamisun walit tusu'i, perbandingannya tasi'un walis sumuni saminun walis subu'i sabi'un walis sudusi sadisun. Separuhnya sahabat tidak akan bisa dicapai walaupun kita infak emas seperti gunung Uhud, apalagi tidak. Makanya jangan pernah mencaci sahabat. Lirubi robiun walam tu lil arabu lisulusi salisun wa fil bazzari an Jabir marfu'an sahihan innallaha tara ashabi, sesungguhnya Allah memilih sahabatku, kata Rasulullah, alal alamina, terhadap orang-orang di alam ini, siwan nabiyina wal mursalina, selain yang sudah dipilih menjadi nabi dan utusannya, wahtaroli min ashabi, maka itulah dipilih menjadi sahabat arba'atan. Rasulullah mengatakan selain Allah memilih nabi dan juga utusan, juga Allah memilih sahabatnya Rasulullah, yakni Abu Bakrin wa Umar, Abu Bakar dan Sayyidina Umar, wa Utsman wa Ali. Faja'alahum ashabi, maka dijadikan Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali ini sebagai sahabatku, kata Rasulullah. Wa qala fi ashabi kullihim khairun, sahabat-sahabatku bagus, kata Rasulullah. Wa rawa Uwaim bin Sa'idah, lalu yang diriwayatkan Uwaimum Sa'idah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla ihtaroni, memilihkan kepadaku, wahtaroli ashabi, dipilihkan sahabat bagiku, kata Rasulullah, faja'ala li minhum uzara'a wahtana wa ahtana washaron fiman sabaha fa'alaihi fi man sabbahum fa'alaihi laknatullahi wal malaikati. Ketika sudah menjadi penerusnya Rasulullah dicaci, maka akan mendapatkan laknat Allah dan laknatnya malaikat wan nasi ajmain. Orang yang mencaci malaikat, orang yang mencaci sahabatnya Rasulullah akan mendapatkan laknat dari Allah dan juga malaikat dan juga manusia. Wala yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati, dan tidak akan diterima oleh Allah di hari kiamat sorfan wala adlan. Wal ahadisu bihadal makna kasiratun, hadis yang menjelaskan keutamaan sahabat sangat banyak. Fahadari minal wuku'i fi ahadin minhum kama fa'ala man ta'ana fid din faqala innal mu'awwidataini laysata minal Qur'an. Orang yang mencaci maki di dalam urusan agama sama dengan mengatakan surat Mu'awwidataini Al-Falaq dan An-Nas bukan dari Quran. Wa ma sahha hadisin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tasbitihima wa duhulihima fi jumlatit tanzil illa an Uqbah bin Amir wa Uqbah bin Amir dhaifun. Uqbah bin Amir berpendapat Al-Falaq An-Nas bukan termasuk dari jumlahnya
Al-Quran itu dhaif, lam yuwafiqu wa yuruhu alaiha, tidak disepakatin. Fa riwayatuhu mutrahatun dicela ya. Wa hadza raddun lima dzakarnahu minal kitabi was sunnah wa ibtalu lima taqallathu lana sahabah minal millah. Tidak benar mengeluarkan kalau An-Nas dan Al-Falaq dikatakan bukan Al-Quran, tidak benar. Fa inna Uqbah bin Amir bin Isal Juhani mimman rawa lana as-sari'ata fi sahihaini al-Bukhari wa Muslim wa ghairihima fa huwa mimman madahahumullah wa wasafahum wa asna alaihim wa wa'adahum maghfirata wa ajrun atima. Kembali lagi bahwasanya sahabat itu disanjung dan disifatin dan akan mendapatkan maghfirata wa ajrun azima. Faman nasabahu awahidan minas sahabati ila kadibin fa huwa kharijun anis syariah. Bagi siapa saja yang mensifatin salah satu sahabat dikatakan bohong, maka dikatakan keluar dari syariat. Mubtidun lil Qur'ani, membatalkan Quran orang itu berarti ta'inun ala Rasulillah, mencela Rasulullah. Wa mata ulhiqa wahidun minhum takdiban faqad subbah. Kalau mengatakan salah satu sahabat itu bohong, itulah cacian. Li'annahu la ara wa la aibah ba'dal kufri billahi a'tamu minal kadibi. Karena tidak boleh mengatakan sahabat itu pembohong. Karena setelah aib, setelah kekafiran ya bohong itu. Wa qad la'ana Rasulullah man sabba ashabahu. Dan sungguh dilaknat oleh Rasulullah orang yang mencaci sahabatnya. Wal muqaddibu li aswarihim wala sawira fihim tahilun fi la'natillahi lati sahida biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mendustakan sahabat, siapa saja sahabat itu, maka orang itu masuk, orang yang mendustakan sahabat masuk ke laknatnya Rasulullah. Wa alzamaha kullaman sabba wahidan min ashabihi aw ta'ana alaihi, mencaci. Wan Umar bin Habib qala hadartu majlisa Harun ar-Rasyid. Ada cerita lagi dari Umar bin Habib, masuk ke majelisnya Harun ar-Rasyid. Fajarat mas'alatun tanaza'aha al-huduru wa alat aswatuhum fahtajja ba'duhum bihadisin yarwihi Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Habib masuk ke majelisnya Harun Rasyid dan menemukan masalah tanaza'aha al-huduru wa alat aswatuhum fahtajja ba'duhum bihadisin yarwihi Abu Hurairah, maka membuat hujjah sebagian dari hadirin majelis Harun ar-Rasyid dengan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Farafa ba'duhumul hadisa wa zadatil mudafa'atu wal hisam. Maka dibacakan oleh sebagian hadis wa zadatil mudafa'atu wal hisam, tambah hatta qala qailuna minhum la yuqbal hadal hadis, tidak tambah kisru ya, tambah kisru keadaannya ketika dibacakan hadis la yuqbalu hadal hadisu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. La yuqbalu hadal hadisu, tidak diterima hadis ini ala Rasulillah, untuk Rasulullah. Lianna Abu Hurairah muttahamun fima yarwihi, karena Abi Hurairah muttahamun fima yarwihi, tercela ya, fima yarwihi. Wasarahu bitakdibihi, dan dijelaskan Abu Hurairah bohong. Waraitu Rasyid, maka dilihatlah Rasyid
qad naha nahwahum wa nasara qaulahum fakultu ana. Kata Rosid Harun Rosid, ketika ada yang menjelek-jelekan Abi Hurairah, al hadisu sahihun an Rasulillah, jangan menjelek-jelekkan Abi Hurairah. Hadis dari Abi Hurairah itu sahih dari Rasulullah, tidak seperti yang kamu ungkapkan tadi. Wa Abu Hurairah sahihun nakli sudukun fima yarwihi. Langsung dibela oleh Harun ar-Rasyid. Abu Hurairah itu sahihun nakli, benar cara menukilnya itu benar, sudukun fima yarwihi, jujur tidak bohong terhadap apa yang diriwayatkan dari Nabi, anan Nabi wa wairihi. Wa nadara ilayya Rasyid nadara maudhabin, maka Ar-Rasyid marah-marah, wa kumtu minal majlisi fansaraftu ila manzili falam albas hatta kila sahibul baridi bil babi fadhala faqala li ajib amirul mukminin ijabata maktulin. Ajib Amirul Mukminin, jawaban Amirul Mukminin ijabatan maktulin, bisa mematahkan ya kepada orang yang mencela sahabat. Wa tahannat wa takaffan fakultu Allahumma innaka ta'lamu anni tafa'tu an sahibi nabika wajlaltu nabika ayyut ana ala ashabihi. Dafa'tu an sahabi dafa'tu. Allahumma innaka ta'lamu, semoga kalian tahu, anni dafa'tu an sahibi nabika. Dafa'tu, menyampaikan. Wa ajlaltu nabika ayyut ana ala ashabihi. Nabi tidak suka ya kalau sahabatnya dicaci. Fasallimni minhu fa udhiltu ala Rasyid wa huwa jalisun ala kursiyin min dhahabin, maka masuk ke Ar-Rasyid Harun ar-Rasyid duduk di atas kursi emas, hasirun andiraihi biyadihi saifu, pegang Harun ar-Rasyid pegang pedang, wa baina yadihi nit'u falamma basura bi qala li ya Umar ibnu Habib ma talaqani ahadun minar raddi wad daf'i li qawli bimisli ma talaqaitani bihi. Ceritanya ketika ada perdebatan di majelisnya Harun ar-Rasyid, ada yang tidak terima dibacakan hadis dari riwayat Abu Hurairah, maka Umar bin Habib ini yang membela ya, bukan Harun ar-Rasyid. Umar bin Habib ini membela Abu Hurairah gitu. Bahwasanya Abu Hurairah sahihun nakli sadukun fima yarwihi anin nabi, sangat benar. Dan Habib ini dilihat oleh Harun ar-Rasyid ya. Begitu ceritanya. Sampai gaul, Harun ar-Rasyid gaul, saya tidak pernah menemukan orang sepertimu. Maka Habib yang membela Abu Hurairah ini seterusannya. Habib berkata, ya Amirul Mukminin, innalladzi qultahu wa jadalta anhu fihi istira'un ala Rasulillah wa ala ma ja'a bihi, merendahkan.
Idza kana ashabuhu kadzabina, pembohong. Kalau dikatakan sahabat Rasulullah itu pembohong, maka fasyariatu batilatun. Maka syariatnya Rasulullah ini batal. Wal faraidu wal ahkamu fis siyam was salat wat talaq wan nikah wal hudud kulluhu mardudun wa yudu maqbulin. Kalau sahabat sudah dicaci maki, maka batal semua. Faraja ila nafsi summa qala ahyaitani ya Umaru bin Habib. Harun ar-Rasyid kepada pembela Abu Hurairah sampai ahyaitani ya Umar ibnu Habib, saya malu kepadamu Umar ibnu Habib, saya Harun ar-Rasyid malu karena kamu pembelaannya sangat benar kepada sahabatnya Rasulullah. Ahyakallah fa amaroli bi asrati alafi dirhamin, dan diberi Umar ibn Habib, putranya Habib ini karena membela Abu Hurairah diberi bi asrati alafin 10.000 dirham. Qultu fasahabatu kulluhum udulun. Maka saya bilang, Umar bin Habib ini masih bilang ke Harun ar-Rasyid, sahabat itu adil, auliyaullah ta'ala, kekasihnya Allah Ta'ala, wa asfiya'uhu, kekasihnya, wa hiyaratuhu min khalqihi ba'da anbiya'ihi wa rusulihi, dan pilihannya Allah setelah makhluk dan pilihan Allah dan makhluk pilihan Allah setelah para nabi dan rasulnya. Hada madhabu ahlus sunnah, seperti inilah keyakinan ahlus sunnah. Tidak boleh mencela sahabat siapapun, karena kalau dicela, dibatalkan sahabat, dikatakan bohong, akan membatalkan semua syariatnya Nabi Muhammad gitu. Walladzi alaihil jama'atu min a'immati hadil ummah, inilah pemahaman dari ahlus sunnah wal jamaah. Wa qad dhahabat sirtimatun la mubadalata bihim ila annaha la sahabati kahali wairihim. Sahabat juga gak pernah bohong ya. Wa yalzamul bahsu an adalatihim, maka yang wajib dibahas keadilannya para sahabat. Wa minhum man farraqa baina halihim fi budu'atil amri, dan diantara sahabat dibeda-bedakan tingkahnya fi budu'atil amri, di awal perkara. Faqala innahum kanu alal adalati ittaka summa tawayyarat bihimul ahwalu fataharat fihimul hurubu wa safkut dima. Sahabat adil, fala budda minal bahsi, harus dibahas. Wahada mardudun, sahabat adil tapi berubah setelah adil. Safkud dima, al-hurub apa ya, kalau kejelekan sahabat tidak boleh dibahas lah, gak boleh dibahas. Wahada mardudun, kalau ingin membahas kejelekan sahabat tidak boleh, karena walaupun kita sedekah emas sebesar gunung Uhud tidak bisa mencapai derajat sahabat atau separuhnya. Fa inna hiya sahabati wa fudala'ahum ka'aliyin wa Talha, karena pemilihan Allah terhadap sahabat itu setelah anbiya dan rasul. Wa inna hiya sahabati wa fudala'ahum, dan keutamaan sahabat ka'aliyin sebagaimana sahabat Ali wa Talha wa Zubair dan Zubair wa wairihim wa radhiyallahu anhum, dan Allah memilih para sahabat setelah memilih nabi dan rasul itu tidak boleh dibahas kebohongannya, karena kalau sahabat bohong maka syariat Rasulullah akan batal semua. Dan hadis-hadisnya dijelaskan Allah memilihkan sahabat Umar, Abu Bakar, Utsman dan Ali kepada Rasulullah.
wa ghairihim radhiyallahu anhum, dan sahabat-sahabat lain memang asnallahu alaihim, yang sudah mendapatkan pujian dari Allah, wa zakahum wa radiya anhum, juga disucikan oleh Allah dan diridhon Allah, wardahum wa wa'adahumul jannah biqauli ta'ala maghfiratan wa ajran azima. Sahabat dan para mukminin, menurut tafsir minhum di sini tidak boleh dibeda-bedakan sahabat dan orang mukmin dalam mendapatkan maghfirah dan pahala yang banyak. Wa khosyatal asrota al maktu'u lahum bil jannah, dan ada 10 sahabat yang dipastikan masuk surga bi ihbari rasuli, dengan penjelasan Rasulullah, humul qudwatu ma'a ilmihim bi kasirin minal fitani wal umuril jariyati alaihim ba'da nabiyihim bi ihbarihi lahum bidalik. Umul qudwatu ma'ilmihim bikasirin minal fitani wal umuril jariyati alaihim ba'da nabihim bibarihi lahum bidalik wa dhalika ghairu muqsitin min martabatihim wa fadlihim id kanat tilkal umur mabniyatan alal ijtihadi. Ada 10 sahabat masuk surga, ini salah satu ijtihad. Wa kullu mujtahidin musibun wa sayatil kalam fi tilkal umur fi surati al-hujurat mabniyatun insyaallah ta'ala. Saya sudah membahas 5 hal yang saya janjikan, sudah saya bahas semua di dalam surah Al-Fat ayat 29. Ketika kita sudah meranah ke tafsir bukan bil ra'yi, melainkan ke tafsir bil maksur, maka otak kita sudah diisi dengan kebenaran. Pertama di sini Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di sini dijelaskan dari tafsir yang saya baca barusan itu sangat panjang. Seperti itu. Mubtada khabarnya Rasulullah, Muhammadun mubtada. Tahu sifatnya langsung Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffari ruhama bainahum. Orang-orang yang bersama Rasulullah sangat kasar kepada orang kafir, ruhama bainahum, berkasih sayang di antara mereka. Menurut Ibnu Abbas, yaitu ahlu Hudaybiyah yang sangat kasar kepada orang kafir. Dan menurut sebagian keterangan ulama, Jamul Mukminin. Kuat yang mana? Pikir sendiri. Tarahum ruk'an sujada yabta'una fadlan minallahi wa ridwana. Para sahabat itu ahli memperbanyak sholat. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Sampai asaris sujud, bekas sujud itu nampak di wajah para sahabat. Dan nanti ya, karena di bawah itu sahabat dan mukmin disamakan ya, di bawah, di pembahasan di bawah. Terus tanda-tanda sujud ini di tafsir Qurtubi dibahas bahwasanya Rasulullah ya sampai bertanda di ujung dahinya ketika sujud sholat tanggal 21 Ramadan. Dan ada Wahab ya, tanda-tanda yang disebabkan sujud itu juga termasuk penafsiran ayat ini. Dan ada yang menafsirin lagi cahaya nanti di hari kiamat bagi orang yang sholat 5 waktu. Dan ada penafsiran lagi bahwasanya tanda bekas sujud ini kasuros sholatil lail, banyak sholat malam, maka akan wajahnya di siang hari bagus gitu. Dzalika masalum fit Taurati wa masalum fil Injil kasir'in.
Syar'innya ini ibtida. Jadi masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil yang dibahas menurut tafsir Qurtubi bukan sifat di atasnya tadi, melainkan zar'in. Zar'in itu benih. Zar'in itu tunas. Ahraja syat'ahu. Syat'ahu ini benih yang mengeluarkan tunas menjadi tanaman. Gitu. Fastaulado kuat fastawa ala sukihi yujibus sur'a liyawi tabihimul kufar. Maka bisa membuat senang penanamnya. Kalau kazar'in ahraja syat'ahu fa'azaruhu fastaulado fastawa ala sukihi yujibus sur'a liyawi tabihimul kufar, dilarikan kepada Rasulullah. Rasulullah itu sumber kebaikan, kemudian diikutin para sahabat sedikit demi sedikit, tambah banyak, tambah kuat Islam sampai sekarang, karena ada yang menafsiri jamil mukminin, semua orang mukmin itu, liyawi bihimul kufar, untuk menjengkelkan hati orang kafir. Liyawi bihimul kufar ini berlaku umum, pokoknya jengkelin saja hatinya orang kafir. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajron adhima. Maka dijanjikan bagi sahabat, bagi orang mukmin semuanya itu ampunan dan pahala yang tidak putus-putus, yaitu surga. Itu kesimpulan dari 5 hal yang terkandung dalam ayat Muhammadur Rasulullah al-ayat. Mungkin dari saya ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau gak ada, karena sudah jam 2, saya undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau bertanya dari pembahasan tadi. Kalau gak ada, saya izin undur diri. Dan terakhir, terima kasih kepada pemirsa yang dari tadi banyak yang nonton, walaupun bertahan sebentar masuk. Dan saya kadang kenal, kadang tidak penontonnya itu. Terima kasih semuanya yang sudah masuk ke room saya ini. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.